Lin Hao Dewa Perang nomor 1 negara Hua. Pembunuh ular berkepala 9. Siapa yang mengirimmu? Anda tidak perlu tahu. Saudara-saudara maju. Sebenarnya siapa kamu? Bajingan, Kepala penjara Pulau Iblis. kamu membuat masalah di sini lagi. Serang. Lin Hao, saya memperingatkan Anda. Anda saat ini adalah penjahat perang. Anda perlu memahami posisi Anda. Jika kau berani menyentuhku, berhati-hatilah bahwa negara Wuku akan menyatakan perang terhadap negara Huamu. Jangan gugup. Kamu berketomboi. Cepat atau lambat aku akan membantaimu. Kaca, kapan ayah dan ibu kembali? Siau-siau ayah dan ibu tidak akan kembali. Kakak akan menjagamu mulai sekarang. Kalau begitu, apakah kita akan makan ubi jalar mulai sekarang? Yakinlah, kakak akan membelikanmu rumah yang terbuat dari ubi jalar, agar kamu bisa makan sampai kenyang. Hei Lin Hao, ada telepon untukmu. Dewa Naga saudara perempuanmu telah ditemukan. Dia saat ini sedang memulihkan diri di rumah sakit jiwa. Segera jemput aku. Ya, Pulau Iblis. Lin Hao, aku tahu kau bisa bertarung. Bisakah kau menghentikan peluru? Aku perintahkan kau sekarang. Cepat kembali. Kalau tidak, aku akan menembak. Tolong jangan terburu-buru tuan. Anak buahku akan segera tiba. Apa maksudmu? Apa maksudmu orang-orangmu? Ini gawat, ada begitu banyak mobil di luar. Kepala penjara, buka gerbangnya. Aku tahu kamu keras kepala. Tapi bisakah kamu menghentikan meriam-meriam itu? Buka gerbangnya. Lin Hao, kau akan menyesali ini. Negara Wu kami tidak akan membiarkan ini berlalu. Kami menyambut Dewa Naga setelah dibebaskan dari penjara. Kami menyambut Dewa Naga setelah dibebaskan dari penjara. Tanglong Tetua Asura. Dewa Naga, orang-orang di negara Hua itu mengetahui Anda kembali. Mempercayakan saya untuk membawakan Anda undangan. Ini adalah undangan dari Tuan Kota Yuncheng. Ini adalah Korps Garnison Yuncheng. Undangan Komandan. Ini adalah undangan Komandan Legiun Darah Besi. Dan ini berasal dari staf mahkamah dalam kekaisaran. Bagaimana dengan undangan tuanku? Tetua itu tampaknya belum menyelesaikan pengasingannya. Masalah yang kuminta kamu selidiki. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? Saat ini sedang dalam penyelidikan. Kami punya beberapa petunjuk. Aku pasti akan membuat mereka membayar hutang darah dengan darah. Mari kita jemput adikku dulu. Ya, Rumah sakit. Adik seperguruan dari Balai Dewa Naga. Lin Xiao Xiao, adik perempuan Lin Hao. Jangan mendekat. Jangan mendekat.
Mengapa kau berpura-pura menjadi gadis lugu yang bermarga Xiao bisa bermain denganmu, tetapi kakak tidak bisa bermain denganmu? Siapa itu? Siapa kau? Berhenti ikut campur. Keluar. Jika kau tidak ingat, aku akan mematahkan kakimu. Kau. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Kau belum pernah dengar tentang olah Dewa Naga. Aku bisa mengirimmu ke kuburan hari ini. Kau berani. Siapa kau? The film was translated Kau berani and memukul. narrated by M Media. Ketua Asura. Anak ini berani tidak menghormati olah Dewa Naga kita. Dia pantas masuk kuburan. Mengapa? Diam. Kau pelayan tercela. Dewa Naga. Saya datang terlambat. Tetuk, apakah kau melakukan kesalahan? Dia hanya seorang pengemis. Dia adalah kakak dari orang gila itu. Dia bukan master aula manapun. Tanglom, apakah ini bawahan yang kamu latih selama bertahun-tahun ini? Mungkin. Harapanku padamu terlalu tinggi. Posisi tetua ini, bukankah seharusnya diberikan kepada orang lain? Saya tunduk pada penilaian Master Balai. Master Aula aku dijebak. Itu semua ulah si Xiao itu. Dia yang mengatur semuanya. Dia memberitahuku bahwa selama aku menghentikan adikmu menelepon polisi, dia akan memberiku sejumlah uang. Si Xiao itu yang mengatakan semuanya. Si Xiao itu berada di balik segalanya. Master Aula aku, Master Aula. Singkirkan dia. Master Aula. Tidak apa-apa. Kakak tidak akan pergi lagi di masa depan. Tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Kakak, Maafkan aku, jangan takut. Jangan takut, jadilah penurut. Jangan takut. Apa yang terjadi? Sialan. Tanglom. Segera siapkan anak buah. Kita berangkat sekarang. Ya, kakak jangan pergi, lupakan saja. Zhao Liang ini kaya dan berkuasa. Tidak apa-apa. Aku akan kembali dengan selamat. Tunggu aku. Kamu istirahatlah sebentar. Tanglong, ayo pergi. malam ini, kau harus memperlakukanku dengan baik. Zhao yang keponakan Zhao Changming. Kau tidak akan dilupakan. Tangan kecil ini sungguh indah. Siapa itu? Keributan apa ini? Apa kau percaya aku bisa menyingkirkan kalian semua? Zhao Liang. Siapa kau? Aku adalah kakak Lin Xiao Xiao. Kukira itu adalah tuan muda bangsawan. Jadi ini adalah saudara laki-laki jalang itu. Hei, apa kau tidak tahu, adikmu? Tubuh itu, kulit itu, hanya memikirkannya saja membuatku bergairah. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa kakakku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kakekku adalah Zhao Changming. Zhao Changming dari Asosiasi Seni Bela Diri Serigala Azur. Dia hanya perlu mengangkat satu jari dan memusnahkan seluruh keluargamu. Zhao Changming, 40 tahun yang lalu, tetua Zhao Changming, memimpin Asosiasi Seni Bela Diri Serigala Azur saat bertahan melawan musuh kuat di perbatasan. Semangat yang luar biasa. Bagaimana bisa menghasilkan seseorang sepertimu? Kau. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak akan berani membunuhku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Karena aku akan menuntut balas. Aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak akan mengampuni kalian semua. Beritahu Xiao Changming.
Nama saya Tanglon. Jika kau punya nyali, datanglah ke sini. Aku Lin Hao bersumpah demi langit. Aku pasti akan mencari keadilan untuk semua orang. Jika aku menunjukkan sedikit pun kelalaian, maka Milulom, semoga aku disambar 5 sambaran petir. Xiao Li. Dewa Naga ini buruk. Kami baru saja menerima kabar. Putri prajurit Xiaoli telah ditangkap. Dewa Naga. 1 jam yang lalu, Putri prajurit Xiaoli dijual di sini. Tetapi ketika saudara-saudara Balai Dewa Naga bergegas ke tempat kejadian, dia sudah pergi. Dia adalah bos di sini. Berhenti. Aku akan bicara. Di mana dia? Dia dibawa pergi oleh orang-orang Manmian. Tanglom. Ayo pergi. Ya. $10 anak. Titik pertemuan Manmian. $100.000 Amerika Serikat. Tidak. 150.000. 120.000. Setuju atau tidak setuju? Baiklah. 120.000. Sialan. Bawa wanita itu ke sini. Tidak. Tabung inseminasi 012. Siapa kau? Aku berasal dari negara Hua. Aku datang ke sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Menggunakan nyawa kalian untuk ditukar dengan wanita negara Hua di sini. Hanya kalian berdua. Menggunakan pepatah negara Huamu. Memukul batu dengan telur. The film was translated Kapan and aku pernah bilang? narrated by M Media. Hanya ada kami berdua di sini. Apa maksudmu? Itu adalah legiun darah besi. Mereka yang melanggar orang-orang negara Hua kita akan dihukum meskipun mereka berada jauh. Mereka yang menghina orang-orang negara Hua kita akan dibalas meskipun sulit. Ini adalah legiun darah besi dari wilayah militer Yunbian. Segera letakkan senjata kalian dan menyerah. Marsekal Duan Komandan Legiun Darah Besi. Marsekalin, aku tak menyangka masih menerima kabar darimu. Aku juga tidak menyangka. Setelah bertahun-tahun, aku masih bisa memerintah kalian. Marsekalin, mohon, tenangkan amarahmu. Ketika insiden itu menimpamu terakhir kali, aku kebetulan sedang. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku akan membereskan perhitungan denganmu nanti. Xiao Li putrimu. Aku sudah menyelamatkannya. Dendam darah ini padamu. Cepat atau lambat akan kubalaskan. Master Balai, ini adalah informasi
yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Hanya saja informasi ini, bawahan Anda anggap agak aneh. Apa yang aneh tentang itu? Wakil Anda yang paling terpercaya Liu Long. Agak aneh. Tanglong. Tidakkah kamu tahu bahwa Liu Long juga bertarung di medan perang? Tanglong tidak berani. Hanya saja dalam informasi tersebut, memang demikian adanya. Liu Long tidak memiliki keturunan. Keluarga Liu dari Yunchen segera meraih kesuksesan dari keluarga kecil yang tidak penting. Namun sekarang, mereka telah membangun rumah tangga di Yunchen. Ini benar-benar mencurigakan. Keluarga Liu memang mencurigakan. Apa yang sedang dilakukan keluarga Liu sekarang? Bersiap untuk pernikahan. Sebuah pernikahan. Siapa yang menikahi anggota keluarga Liu? Itu adalah Xiao Liang. Zhao Liang. Bukankah dia sudah kubereskan? Mari kita pergi ke kediaman keluarga Liu. Ya, Keluarga Liu di Yunchen. Nenek aku tidak akan menikah dengannya. Zhao Liang ini dia sudah. Liu Bingbing putri tertua dari keluarga Liu. Nyonya tua Liu kepala keluarga Liu. Tuan Tua Shou, meskipun keluarga Zhao dan Lu sudah lama memiliki kontrak pernikahan, tetapi sekarang, Zhao Changming guru akun asosiasi seni bela diri Serigala Azur. situasi Tuan Muda Shou tidak seperti dulu. Kontrak pernikahan antara kedua keluarga kita sudah ditetapkan sejak lama. Hadiah pertunangan juga sudah diterima. Kau bilang kau tidak akan menikah sekarang dan begitu saja. Gimana logikanya? Aku lihat keluarga Liu kalian sudah melupakan tentang asosiasi seni bela diri Serigala Azur kami. Kekuatan di negara Hua. Tuan Tua Shou, mohon jangan marah. Saya punya solusi lain. Bing Bing, pergi ambil gadis malang itu, Liu Ting, dan bawa dia ke sini kepada saya. Ya nenek. Silakan minum teh. Liu Ting kami. Putih Liu Long dari keluarga Liu. Juga anggun dan elegan. Tidak kalah dari Bing Bing. Lihat. Bagaimana jika Liu Ting menikahi Tuan Muda Shou? Aku tidak akan menikah dengannya. Zhao Liang sekarang hanyalah seorang kasim. Seluruh kota mengetahui hal ini. Aku, Diam. Jika saya bilang kamu menikah, kamu menikah. Bing Bing masih harus melahirkan pewaris untuk keluarga Liu. Jika kamu tidak menikah dengannya, siapa lagi? Juga jangan lupa, ibumu masih terbaring di rumah sakit. Jika Anda menikah dengan Zhao Liang, saya akan segera mengatur rumah sakit untuk melakukan operasi pada ibumu. aku, Cukup, pernikahan akan diadakan besok. Operasi akan dilakukan segera setelah pernikahan. Dia tidak bisa menikah dengannya. Aku tidak setuju. Siapa Anda? Berbicara begitu sombong di sini. Aku adalah tunangan Liu Ting. Lalu siapa kamu? Nyonya Liu. Keluarga Liu Anda berani membodohi orang tua ini. Dari mana datangnya pengemis ini? Segera keluar. Kalau tidak akan ada konsekuensinya. Ini adalah kontrak pernikahan. Di kamp militer, wakil kepala Liu Long pernah berjanji untuk menikahkan Liu Ting denganku. Itu tertulis hitam di atas putih. Aku tidak bicara omong kosong. Ini memang tulisan tangan Liu Lam. Ini memang tulisan tangan ayahmu. Namun ayahmu sudah tiada. Menikah atau tidak itu keputusanmu. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda tentang satu hal. Para dokter di Yancheng, mereka semua adalah pengikut keluarga Liu kami. Apakah seseorang mendapat operasi atau tidak? Saya yang memutuskan itu. aku akan menikah dengannya. Tolong selamatkan ibuku. Operasi ibumu. Aku akan mengaturnya. Aku bilang kau pengemis bau. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Kau tidak sedang berkelahi, dan otakmu terbenturkan. Ambil ini dan pergilah perbaiki kepalamu, pengemis. Liu Ting. Percayalah padaku. Aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Bisakah kamu berhenti bicara? Aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Seperti jenderalnya. Begitulah tentaranya. Lihatlah Liu Long, tergantung di luar seperti anjing liar. Bahkan jasadnya pun tidak dapat ditemukan. Seberapa hebatkah tentaranya? Wanita tua, sebaiknya kau tutup mulutmu. Kamu. Saya akan membereskan urusan denganmu nanti. Liu Ting, saya beri kamu waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Maukah kamu menikah atau tidak? Percayalah padaku. Penyakit ibumu. Aku benar-benar punya solusi. Cukup. Berhenti bicara. Aku akan menikahi Xiao Liang. Pengemis.
Masih mencoba bersaing dengan saya. Ambil selembar kertas ini dan pergilah. Kamu makhluk sial. Semua orang di luar bilang, Zhao Xiangming adalah pahlawan besar. Melihatmu hari ini kau hanya terkenal namanya saja. Lalu apa yang Anda inginkan? Aku ingin bertaruh dengan semua orang di sini. Dalam waktu setengah jam. Jika aku tidak bisa membuat Ibu Liu Ting untuk menjalani operasi, kontrak pernikahan ini akan dibatalkan segera. Sungguh kesombongan. Saya Zhao Xiangming menyetujui persyaratan Anda. Tuan Shou. Saya khawatir Anda akan menunggu dengan sia-sia. Para Dr. Dian Cheng. Siapa yang tidak tahu kekuatan keluarga Liu kami? Siapapun yang berani menentang keluarga Liu kami, jelas tidak ingin bertahan hidup di Yancheng lagi. Jika pengemis ini bisa menang, saya akan berlutut dan memanggilnya ayah. Mencari masalah. Hei, beritahu Dr. Li. Untuk datang dalam waktu setengah jam. 25 menit kemudian. Tersisa 5 menit. Saya rasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Besok aku akan mengirim orang ke kediamanmu untuk menjemput pengantin. Sayangnya pengemis tetaplah pengemis. Dia pikir dia punya kemampuan hebat. Kakak Liu Ting. Saya mengucapkan selamat sebelumnya. Semoga Anda dan Tuan Muda The Zhao film was bahagia dalam translated pernikahan. and narrated by M Media. Pengemis. Lihat dengan jelas. Inilah kekuatan keluarga Liu di Yancheng. Operasi yang dilarang oleh keluarga Liu. Tidak ada yang berani melakukannya. Li Jinyu, ahli bedah terbaik di negara Hua. Sungguh sombong. Pisau bedah terbaik bangsa Hua, Dr. Li Jinyu. Anda datang tanpa pemberitahuan. Silakan duduk di kursi kehormatan. Saya minta maaf, saya terlambat. Ibunya membutuhkan operasi. Aku ingin kau melakukannya. Tidak masalah. Saya akan segera meminta asisten saya membatalkan pertemuan sore ini. Tapi, kau tidak bisa melakukannya. Yakinlah. Tidak ada operasi yang tidak bisa saya lakukan. Aku tidak meragukan keahlianmu. Hanya saja wanita tua ini berkata bahwa setiap operasi yang dilakukan di Yuncheng harus terlebih dahulu mendapatkan izinnya. Sungguh sombong. Segera siapkan ruang operasi. Jika tidak, bersiaplah untuk pergi. Asosiasi Umum Medis Negara Hua. Saya akan segera menaturnya. Segera atur. Sedang menjalani operasi. Duya Tua Liu. Ketika kita bertemu lagi di masa depan, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Kemampuan apa Liu Ting? Tapi jangan terlalu cepat merayakan. Ayahmu tidak akan bisa membantumu berkali-kali. Akulah yang mengambil keputusan di keluarga Liu. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Dasar pengemis. Bukankah kau hanya ingin menikahi Liu Ting? Baiklah, keluarga Liu kami di Yancheng adalah keluarga terpandang. Aku akan memberimu waktu 2 hari. Jika kau tidak bisa menyiapkan pernikahan yang layak, kau lupakan saja masuk ke keluarga Liu kami. Bing Bing, ayo pergi. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Sebenarnya Dr. Li berutang pada ayahmu sebuah nyawa. Aku hanya menelepon. Ini. Ada 500.000 di kartu ini. Ini awalnya adalah uang yang disiapkan untuk operasi ibuku. Ambil ini dan pergilah. Aku. Pernikahan. Aku belum memutuskan. Selain itu, kita hampir tidak saling mengenal. Aku harus menikahimu. Apa-apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Liu Ting. Apakah kau tahu bagaimana ayahmu meninggal? Bukankah dia meninggal saat bertugas? Setelah wakil Liu gugur saat bertugas, rekening keluarga Liu menerima sejumlah besar uang. Dan nama pemegang rekening tertulis sebagai nama Liu Long. Itu tidak mungkin. Ayahku tidak akan pernah mengkhianati rekan-rekannya. Aku juga percaya pada karakter wakil Liu.
Itulah mengapa aku perlu melihat buku besar umum keluarga Liu. Hanya dengan begitu, aku bisa lebih memahami kebenarannya. Tapi, buku besar umum hanya dapat dilihat oleh orang yang bertanggung jawab atas keluarga Liu. Aku akan membantumu memimpin keluarga Liu. Itulah mengapa aku harus menikahimu. Pernikahan. Wang Dong, Direktur Perusahaan Longbing. Keponakan kecil. Kau bahkan tidak memberitahu pamanmu. Paman juga tidak menyiapkan mahar untukmu atas nama ayahmu. Wang Qian, Wakil Direktur Perusahaan Longbing. Bagaimana kalau ini? Perjanjian pengalihan ekuitas ini. Mari kita anggap sebagai maharmu. Selama kau menandatanganinya. Defisit 50 juta grup Longding. Tidak akan ada hubungannya denganmu, apa katamu? Bukankah pamanmu murah hati? 50 juta. Bukankah perusahaan selalu menguntungkan? Sepupu. Tentang masalah semacam ini, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Ini adalah laporan tahunan perusahaan. Lihatlah sendiri. Itu pasti kamu yang melakukannya. Sepupu. Kamu tidak bisa hanya membuat tuduhan tanpa bukti. Kurasa kamu harus menandatanganinya saja. Ini 50 juta. Bagaimana kamu akan membayarnya kembali? Apakah kamu mengandalkan pengemis di sebelahmu ini? Memberimu 50 juta. Utang wanitaku. Tentu saja aku akan membayarnya kembali. Kamu membayarnya kembali. Kamu bercanda. 50 juta. Itu bukan 5.000 yuan, pengemis. 5.000. 500. Kamu mungkin bahkan belum pernah melihat 50 kan, sepupu. Sudah kubilang sejak lama. Menikah dengannya lebih buruk daripada menikah denganku. Kita berdua menjadi kerabat yang lebih dekat. Longding Group ini. Bukankah itu akan tetap menjadi milikmu? Jika Liu Long tahu tentang ini di alam baka, dia pasti akan merasa lega untukmu. Diam. Kau tidak sopan. Apakah nama ayahku boleh kamu sebutkan? Juga, dia sekarang tunanganku. Menurut senioritas, kamu harus memanggilnya kakak ipar. Longding Group milik ayahku. Kamu ingin mengambilnya. Jangan harap. Kamu menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Besok pada rapat pemegang saham, jika kamu tidak bisa menyediakan 50 juta, tunggulah Longding Group bangkrut. Apakah kamu benar-benar punya solusi? 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Grup Longbing. Bos Liu, ini sudah hampir tengah hari. Di mana 50 juta yang kamu janjikan? Bos Liu, kurasa kamu sebaiknya serahkan saja perusahaan. Menunda-nunda seperti ini Menyeret ini seperti ini. tidak akan menyelesaikan masalah. Benar sekali Bos Liu. 50 juta jelas bukan jumlah yang kecil. Kurasa bahkan jika Liu Long masih hidup, dia mungkin tidak akan bisa menutupi semuanya dalam satu hari. Apa yang harus kita lakukan? Apakah orang yang kamu sebutkan sudah tiba? Semuanya harap tenang. Dalam beberapa menit lagi, kami pasti akan memberikan kepada semua orang jawaban yang memuaskan. Aku bilang hentikan penundaan ini. Mempercayai kata-kata pengemis bau. Jika berita ini tersebar, kita akan ditertawakan oleh rekan-rekan kita. Longding Group tidak bisa menanggung kehilangan muka seperti ini. Tuan Wang, karena kau begitu tidak mempercayai kata-kataku, beranikah kita bertaruh? Jika aku bisa menutupi 50 juta ini, beranikah kau mengambil kontrak ini dan memakannya? Konyol. Jika kamu tidak bisa menutupi 50 juta ini, maka kamu merangkak di bawah selangkanganku dan panggil aku kakak sekali lagi. Wei, dia ada di sini. Wei Wei siapa? Siapa sebenarnya yang ada di sini? Wei Jiacheng, ketua perusahaan Teng Yun. Saya Wei Jiacheng, The film was translated and narrated Wei by Jiacheng. M Media. orang terkaya di Hua Nation, ketua Teng Yun Group. Bos Wei. Bos Wei, mengapa Anda datang sendiri? Mengapa kalian berdiri terpana di sana? Tawarkan tempat duduk kepada Bos Wei. Bos Wei silakan. Tidak perlu. Saya minta maaf hamba tua ini. Saya datang terlambat.
Terima kasih atas usahamu, membuatmu bepergian semalaman, bergegas kembali dari luar negeri. Tang Long pasti sudah memberitahumu tentang masalah ini kan? Tang Yun Group. Dewan Direksi secara kolektif memutuskan hari ini untuk mengadakan kerjasama strategis. Perjanjian dengan Longding Group menginvestasikan 200 juta tunai. Serigala Azure memikul tanggung jawab besar untuk mengembangkan talenta bela diri untuk negara Hua. Zhao Changming, kamu mengambil dana publik hanya untuk membina sekelompok orang seperti ini. Keterlaluan. Seorang pembunuh seperti Anda memiliki kualifikasi untuk menceramai saya. Jika aku mengambil nyawanya, tidak akan mengebirinya. Balai Dewa Naga Anda adalah sarang gula berbisa dan tikus. Anda berani bertindak, tetapi tidak berani mengakuinya. Zhao Changming, saya akan mengatakannya lagi. Zhao Liang, tidak dilakukan oleh Balai Dewa Naga kami. Simpan kata-kata itu dan ucapkan di jalan menuju mata air kuning. The film was Kembalikan nyawa cucu saya. translated and Zhao Changming, narrated hati-hati by atau aku Media. akan melumpuhkanmu. Tang Long, bawakan aku 3 batang dupa. Aku ingin mempersembahkan dupa kepada Tuan Muda Zhao. Zhao Changming, aku menganggapmu pahlawan Tuan Negara Hua, jadi aku akan mengampunimu hari ini, 3 hari dari sekarang. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Kau ingat ini. Bukan karena aku tidak berani hari ini, tapi karena aku tidak mau. Kota Naverne. 2 bos. Tempat kecil kami baru-baru ini mendatangkan beberapa wanita cantik Ukraina. Mereka tidak hanya cantik, tetapi mereka juga cukup terampil. Bagaimana kalau saya panggil mereka, agar kalian berdua bisa melihat? Saya dengar beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Xiao Liang menyewa 2 wanita di kota Anda. Bawa kedua wanita itu ke sini. 2 bos. Kedua orang ini ada di sini. Ini tidak bagus ini. Apakah itu cukup? Kalian masih 2 bos muda. Ya, hari ini biarkan kami para saudari menemani kalian dengan baik. Mengapa kalian duduk begitu jauh? Ayo duduk di sini bersamaku. Duduklah di sofa. Ada yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Xiao Lian, apakah Anda mengenalnya? Dia hanyalah seorang cabul. Tidak ada yang bermain seperti yang dia lakukan. Kudengar dia sudah pergi. Si cabul keji itu. Pergi rasakan. Hari ketika Xiao Liang meninggal. Apakah Anda melihat orang lain? Saya ingat sekarang. Kemudian Xiao Liang menemukan orang lain. Itu adalah wajah baru. Ya, dia membiarkan kami pergi hari itu. Panggil kedua orang itu keluar untukku. Keluar dari sini. Mari kita keluar dan lihat. Kalian berdua tunggu sebentar sebelum pergi. Tuan Muda Wan, Anda benar-benar tidak bisa masuk. Kedua bos. Tuan Muda Wan ini bersikeras untuk menerobos masuk. Saya tidak punya pilihan. Saya kira itu bos besar. Bukankah ini Lin Hao dari keluarga Liu? Wan dari Tuan Muda dari keluarga Wan. Alih-alih tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, kau bahkan datang ke sini untuk bersenang-senang. Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Ini dia yang baru saja kau sebutkan. Menantu numpang tinggal pengemis keluarga Liu. Benar jika bukan karena keluarga Liu berbaik hati menerimanya. Dia masih tidak akan tahu di mana dia akan hidup seperti anjing liar. Bersihkan mulutmu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. Sungguh sombong. Apakah kalian berdua tahu siapa aku? Menghancurkan kalian berdua lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Aku tidak peduli siapa dirimu. Dalam waktu 3 detik, segera menghilang dari pandanganku. Wang Deng, apakah kau dengar itu? Dia menyuruhku menghilang dalam 3 detik. Dion Chen, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada Tuan Muda Wan seperti itu. Bahkan sudah lahir. 3? 3 apa 3? Biar aku hitung untukmu. 3, 2, 1.
Kau bodoh. Kau baik-baik saja. Hidungku. Hidung yang baru saja kuoperasi. Bantu aku ke rumah sakit. The film was Baiklah, Lin Hao. translated and Kau benar-benar narrated berani by memukul M. Tuan Lia. Muda Wan. Aku beritahu kau. Kau tamak. Pergi. Silakan masuk kalian berdua. Saya benar-benar minta maaf kedua bos. Orang tadi adalah putra tertua kepala Inspektur Yun Cheng. Saya benar-benar tidak berani. Silakan masuk. Mereka mati. Dewa naga itu hilang. Mampu membunuh seseorang tepat di depan mata kita. Sepertinya masalahnya tidak sederhana. Itu ular berkepala 9. Segera tutup kota Navernek. Seharusnya dia masih di dalam. Kuil Dewa Naga sedang menangani urusan. Anda tahu apa yang harus dilakukan kan? Anda adalah ketua Asura. Saya mengerti, saya tahu. Tutup gerbang utama kota Neverning untukku. Jangan biarkan seekor nyamuk pun keluar. Ya. Baiklah Lin Hao. Cepat dan segera kembali. Jika kau tidak pulang dalam 10 menit, aku akan menendangmu keluar dari keluarga Liu. Jangan khawatir Dewa Naga. Saya sudah mengurus ini. Sebelum kau bertindak lain kali, tanyakan padaku dulu. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan pecundang tak berguna. Liu Ting, kau membuat keluarga Liu kehilangan muka sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Lin Hao bukan orang seperti itu. Cedera di hidung Tuan Muda Wan. Mungkinkah itu palsu? Keluarga Liu hari ini harus memberi saya penjelasan. Kalau tidak, keluarga Wan akan mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Liu. Liu Ting, mengapa kau tidak cepat meminta maaf atas suamimu? Tuan Muda Wan, aku minta maaf. Itu bukan salahmu. Mengapa kau meminta maaf? Lin Hao, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Wan. Tunggu apa lagi? Minta maaf segera. Kalau tidak, tinggalkan keluarga Liu. Keluarga Liu bahkan tidak bisa memerintah sepotong sampah. Kerjasama apa yang bisa kita bahas? Wang Dang, kawal aku keluar. Liu Ting, jika kau masih ingin tinggal di keluarga Liu, cepat minta maaf atas nama suamimu. Aku percaya Lin Hao. Dia tidak akan melakukannya tanpa alasan. Tahu, aku sangat marah. Penawal, usir Liu Ting keluar dari keluarga Liu. Aku minta maaf. Bagus, bagus, bagus. Bukankah begitu? Tuan Muda Wan, kerjasama antara keluarga Wan dan keluarga Liu, bisakah dilanjutkan sekarang? Tidak bisa. Tuan Muda Wan, apa maksud semua ini? Karena aku berubah pikiran. Aku tidak ingin permintaan maafnya. Aku ingin Lin Hao berlutut. Tuan Muda Wan, jangan keterlaluan. Undangan perjamuan ulang tahun penguasa Yun Chen. Itu benar. Lusa adalah perjamuan ulang tahun Tuan Kota Yun Cheng. Keluarga di seluruh Yun Cheng yang bisa menghadiri perjamuan. Tidak melebihi 20. Bahkan yang satu ini yang kumiliki. Ayahku harus sangat memohon untuk mendapatkannya. Coba pikirkan. Jika keluarga Liu Anda bisa hadir di perjamuan ulang tahun, bukankah Anda akan melambung tinggi setelahnya? Tuan Muda Wan, kalau begitu Anda adalah dermawan besar keluarga Liu. Itu hanya undangan bukan. Aku tidak akan menerimanya meski kau memberikannya. Diam. Undangan ini, keluarga Wan Gubernur pun harus memohon mendapatkannya. Beraninya kau mengaku memilikinya, dan kau takkan mengambilnya jika diberikan. Kau rasa kau jelas cemburu pada Tuan Muda Wan, kemampuannya lebih kuat darimu. Nyonya Tua Liu, mari kita berhenti membuang waktu dengan omong kosong. Jika Lin Hao tidak berlutut hari ini, keluarga Liu mungkin tak hadir di perjamuan ulang tahun. Itu hanya undangan ulang tahun bukan. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Halo. Sekretaris Jenderal Tong, segera kirimkan undangan ulang tahun itu. Tidak berguna. Beraninya kau tepat di depan Tuan Muda Wan, melantarkan klaim liar seperti itu. Hari ini, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Maukah kau berlutut atau tidak? Aku tidak akan berlutut. Undangan ulang tahun akan segera tiba. Baik sekali. Penawal, bawakan aku daftar keluarga. Hari ini, aku akan memastikan kalian berdua suami istri menghilang dari keluarga Liu selamanya. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut demi Lin Hao. Baiklah, kalau begitu, Lin Hao, kau benar-benar pria yang membiarkan wanitanya sendiri berlutut untuknya. Tuan Muda Wan, tolong ampuni Lin Hao. Baiklah.
Karena kalian semua meremehkanku. Kalau begitu beranikah kita bertaruh? Jika aku punya undangan ulang tahun, Tuan Mudawan harus segera berlutut dan meminta maaf kepada Liu Ting. Jika aku tidak punya, aku Lin Hao akan menjadi anjingmu seumur hidupku. Bagus. Kau sendiri yang mengatakannya. Lin Hao. Aku pasti akan menjadikanmu anjingku. Hei, di mana orangnya? Mengapa mereka belum sampai? Bapak Lin. Bapak Lin. Saya di sini. Sekretaris Tong. Mengapa Anda datang? Ini undangan perjamuan ulang tahun dari Tuan Kota. Saya membawanya untuk Anda. Tuan Mudawan, ini kartu undangannya. Kau mau berlutut atau tidak? Berlutut untuk apa? Orang gila. Nyonya Tua Liu. Saya ada urusan jadi saya akan pergi duluan. The film was translated and Liu Ting, narrated by ayo N pergi. Media. Tuan Mudawan, apakah Anda baik-baik saja? Memangnya kenapa kalau dia punya undangan? Dia tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Dia hanya pantas duduk di sudut jamuan. Dia tidak akan menjadi apa-apa. Keluargawan kami berbeda. Kami duduk di meja ketiga jamuan. Saya bisa menjangkau dan menyentuh Tuan Kota. Itu sudah pasti benar. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan Tuan Mudawan? Ayo berdiri. Ketika saatnya tiba, Liu Ting pasti akan menyesalinya. Adegan pesta ulang tahun panjang umur. Liu Ting, mengapa Anda datang? Anda bahkan tidak memberitahu saya. Ayo duduklah. Tempat duduk kita ada di sini. Pengemis, Anda harus kembali. Ini adalah meja ketiga. Tempat dudukmu ada di luar. Tolong minggir. Kursi kami ada di depan. Apakah Anda bodoh? Bahkan keluargawan tak layak duduk di depan. Anda pikir Anda ini siapa? Keluargawanmu tidak kompeten. Itu karena keluargawanmu tidak berguna. Tolong minggir. Baik, saya ingin melihat ini. Siapa yang pada akhirnya akan siang? Liu Ting duduk saja di sini bersamaku. Maka Anda bisa secara pribadi melihatnya. Diusir oleh keamanan. Maaf, Lin Hao adalah suamiku. Di mana dia berada, aku juga ada di sana. Liu Ting, mengapa Anda juga bertingkah bodoh? Saya mencoba menyelamatkan Anda. Tuan Mudawan, jangan repot-repot. Liu Ting ini hanyalah seorang pengkhianat. Hanya saya yang benar-benar memahami upaya keras Anda. Jika kalian berdua ingin pergi-pergilah. Jika nanti kalian mempermalukan diri, jangan sebut-sebut kami. Nama keluarga Liu. Katakan saja kalian adalah Lin. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku juga meremehkan. Menyebutkan keluarga Liumu. Tahu. Liu Ting, ayo pergi. Sudah berakhir. Mengapa mereka duduk di sana? Ada apa Tuan Mudawan? Apa yang terjadi? Itu adalah kursi VIP Tuan Kota. Hanya mereka yang paling dekat dengan Tuan Kota yang diizinkan duduk di sana. Jika Tuan Kota meminta pertanggungjawaban kita atas hal ini, bukan hanya keluarga Liu Anda, keluargawan kami juga akan menanggung akibatnya. Tuan Mudawan, tolong jangan menakutiku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat seret dia pergi. Baiklah, Liu Ting, Lin Hao, cepatlah pergi. Mengapa kami harus? Ini adalah kursi kami. Si tak berguna. Jika kau ingin mencari masalah, jangan seret keluarga Liu kami. Status macam apa yang kau miliki? Apakah kau pantas duduk di samping Tuan Kota? Dasar pengemis. Cepat bangun dan pergi sekarang juga. Liu Ting, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa si tak berguna ini. Pergi. Siapa itu? Simatu penguasa kota Yunche. Beraninya seseorang di jamuan ulang tahunku menyebabkan keributan seperti ini. Tuan Kota, saya tidak. Bukan saya tapi mereka. Mereka bersikeras duduk di kursi tamu kehormatan Tuan Kota. Hamba hanya ingin membantu menyelesaikan masalah ini. Pengemis. Bangun dan pergi sekarang juga. Jika Anda merusak kesenangan Tuan Kota, seluruh keluarga Anda harus meninggalkan Yunchen. Itu benar-benar konyol. Menurut logika Anda. Saya Simatu adalah seseorang yang akan menjadi pejabat korup yang menindas rakyat jelata. Tidak, bukan begitu. Hamba Anda hanya ingin menakut-nakuti kedua pengemis ini agar mereka tidak mengganggu kesenangan Anda. Memang mereka telah mengganggu kesenangan Anda. Pengawal, usir mereka segera. Salah. Tuan yang terhormat, apakah Anda telah membuat kesalahan? Lihatlah saya Wandai. Ayah saya adalah Wen Qiu Inspektur Yunchen. Tidak menghormati tamu kehormatan saya. Bahkan jika ayahmu datang, saya akan tetap mengusirmu juga. Tamu kehormatan, apakah Anda telah membuat kesalahan? Dia hanyalah seorang tanggungan yang hidup dari orang lain. Kurang aja, Tuan Lin adalah tamu kehormatan yang saya undang sendiri. Saya tidak akan mentolerir fitnah Anda. Liu Ting, nenek salah barusan. Bisakah kau membantu nenek? Aku janji, aku tidak akan membuat masalah. Tuan Kota.
Sebenarnya aku tidak terlalu marah. Bagaimana kalau begini? Biarkan Tuan Mudawan berlutut dan bersujud sekali, dan masalah ini akan dianggap selesai. Membuatku berlutut padamu orang tak berguna. Mimpi saja. Jika Anda tidak berlutut, aku akan memanggil ayahmu sebagai gantinya. Bagaimana menurut Anda tentang itu? Tidak aku. Saya akan berlutut. Saya minta maaf. Tuan Lin. Lebih keras aku tidak bisa mendengarmu. Saya minta maaf Tuan Lin. Sangat bagus. Tuan Mudawan benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Bahkan meminta maaf. Dilakukan dengan semangat gagah berani seperti itu. Tuan Mudawan, ayo kita pergi. Jangan sentuh aku. Bajingan tak berguna. Tuan Kota selamat ulang tahun. Hadiah sederhana ini hanyalah tanda penghormatan. Sebuah lukisan karya Zheng Ban Qiao. Luar biasa, luar biasa. Keluarga Long Anda memikirkan hal ini dengan matang. Silakan masuk. Tuan Kota. Saya punya sepotong kaligrafi dan lukisan di sini. Mohon dilihat. Bukankah ini kaligrafi Huang Tingjian? Ini adalah harta karun. Hadiah sederhana ini hanyalah tanda penghormatan. Tuan Kota, ini adalah hadiah ucapan selamat dari keluarga Wan kami, yang kami siapkan untuk Anda, dari era musim semi dan musim gugur. Heshibi, Hanya palsu. apa yang kau tahu? Tuan Kota, ini adalah apa yang ayah saya untuk ulang tahun Anda. Secara khusus diperoleh dari sebuah lelang, menghabiskan 200 juta untuk menawar demi Anda. Harta karun langka, 200 juta. Aku harus memberi selamat pada keluarga Wanmu. Menghabiskan 200 juta. Hanya untuk membeli barang palsu. Lin Hao, kau memfitnah kami. Jika itu benar-benar palsu, Jika itu benar-benar palsu, saya tidak hanya akan merangkak di antara kedua kakimu, saya juga akan memanggilmu kakek. halo, di mana kau? Masuklah. Paman Wei, buka itu. Ini tidak mungkin. Kau membeli barang palsu hanya untuk menjebakku. Kau benar-benar tidak menyayangkan biaya. Kau benar-benar jahat. Barang palsu. Saya Wei Jiacheng. Telah aktif di dunia koleksi selama puluhan tahun dan belum pernah menangani satu pun barang palsu. Pengawal, hancurkan itu untukku. Ya. Aku. Tuan Kota. Tekstur penampang Heshibi ini persis sama seperti marmer. Ini buktinya. Bagaimana mau merangkak sendiri? Atau aku harus membantumu? Kota Naverne. Ketua aula Anda kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mari kita mulai. Semuanya perhatikan. Berbaris. Masuk ke kamar pribadi satu persatu. Ayo berbaris. Bukan dia selanjutnya. Dewa Naga ini, pertama kalinya, saya melihat Anda seperti ini. Orang-orang dari ular berkepala 9 menerima pelatihan ketat sejak kecil. Kelompok otot mereka tentu saja berbeda dari orang biasa. Terlebih lagi di antara mereka, ada juga satu angkatan. Agen androgini tingkat atas. Penyelidikan jarak dekat adalah cara terbaik untuk memastikan pembunuhnya. Selanjutnya, Berikutnya,
Selanjutnya, Berikutnya, itu kamu. Langkah jejak hantu. Peringkat ke-10 di daftar langit. Pemburu jiwa. Dikenal oleh Komandan Militer terkemuka negarawa, Marsekal Naga. Sungguh merupakan berkah selama 3 masa kehidupan. Karena kamu mengenaliku, maka mari kita lewati basa-basinya. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Karena Marsekal Naga tahu aturan 9 kepala ular. Mengapa menanyakan hal yang sudah jelas? Kamu tidak mau bicara. Bermimpilah. Ini? Apakah ini kekuatan naga? Sembilan kepala ular akan dimusnahkan. Pada akhirnya siapa yang mengirimmu? 9 kepala ular. Tidak pernah mengkhianati majikannya. Marsekal Naga dia sudah mati. Pasti masih ada anggota ular berkepala 9 di Yuncheng. Segera kumpulkan saudara-saudara dan selidiki. Ya, Tuan pemburu jiwa. Dia sudah mati. Xiaoling. Hanya tanda terima kasih kecil. Bawa ini kepada Tuan Pemburu Jiwa. Mari kita adakan pemakaman yang layak. Ya. Kakek, Xiao Chan masih di Yuncheng. Haruskah aku pergi dan membawanya kembali? Kalau tidak, jika Lin Hao mendapatkan buku besar itu, dia akan berada dalam bahaya. Saya pikir Anda hanya ingin pergi menemuinya. Itu bagus. Kalau begitu sekalian saja urus grup landing. Biarkan gadis itu Liu Ting menderita sedikit. Lin Hao. Benar-benar kamu. Kamu adalah Ini aku. Li Qianqian. Kudengar kamu masuk dinas. Mengapa kamu tidak menyapa setelah kembali? Aku baru kembali belakangan ini. Kalau begitu itu sempurna. Beberapa dari kami teman sekelas lama, mengatur untuk makan bersama. Anggap saja ini makan malam selamat datang untukmu. Tidak perlu melakukan itu. Aku ada urusan lain nanti. Ayolah, urusan macam apa? Adakah yang lebih penting daripada makan? Ayo pergi, ayo pergi. Teman-teman sekelas, lihat siapa yang kubawa. Masuklah. bukankah ini Lin Hao? Lin Hao, kau masih hidup. Kami semua mengira kau pergi ke medan perang dan mati. Keluar, keluar. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apakah kamu tahu cara berbicara yang sopan? Kamu yang mati. Hanya Qian-Qian di sini yang peduli pada Lin Hao. Aku bilang Qian-Qian, Bos Niu telah mengejarmu selama 8 tahun, dan kau masih belum setuju. Tetapi saat Lin Hao kembali, kau jadi salah tingkah. Kau tidak menghormati Bos Niu kita. Sekarang Bos Niu kita telah menjadi bos besar. Bagaimana dia tidak lebih baik dari Lin Hao? Dia kaya dan setia, panutan bagi para pria. Lin Hao, di mana kau bekerja sekarang? Aku baru saja kembali. Karena kita adalah teman sekelas lama, saya pasti akan membantu sebisa saya. Kebetulan peternakan babi saya punya posisi kosong. Biasanya tidak banyak yang harus dilakukan. Kau hanya perlu menyekop kotoran babi dan membersihkannya. Saya akan membayarmu 2.500 sebulan. Bos Niu sangat murah hati. Dia mengatur segalanya begitu saja, tanpa ragu sedikit pun. Ayo mari bersulang. Lin Hao, mengapa kau tidak berterima kasih pada Bos Niu? Kau benar-benar tidak tahu cara menghargai kebaikan. Sudah kubilang jangan keterlaluan. Keterlaluan. Bagaimana aku bisa keterlaluan? Aku mengatur pekerjaan. pekerjaan untuk teman sekelas lama. Mengapa kau bilang aku keterlaluan? Li Qian-Qian, bukankah kau terlalu berpihak? Pekerjaan apa? Menyendok kotoran babi. Kau tanya si tak berguna Lin Hao itu. Apa yang bisa dia lakukan? Aku membiarkannya menyekop kotoran babi. Sudah menunjukkan rasa hormat padanya. Lin Hao, ayo pergi.
Kau tidak boleh pergi. Li Qianqian, jika kau keluar dari pintu itu hari ini, maka bayar kembali uangku. Uang, bukankah saya sudah membayar kembali uang itu kepadamu kemarin? Itu adalah pokok pinjaman. Ada juga bunganya yaitu 1.100.000. Bunga. Kamu tidak pernah menyebutkan bunga sebelumnya. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Niu San Qiang, apakah kamu masih bersikap masuk akal? Saya sangat masuk akal. Baiklah, Tuan Muda Wan Putra Kepala Inspektur adalah saudara angkat dengan bos Niu kita. Seperti ini. Jilat sampai bersih. Dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Jangan berani-berani. Lin Hao. Kau sedang bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Baiklah. Jika tidak kau tidak akan bisa pergi. Kau berani memukulku. Aku akan membuatmu ditangkap dan dipenjara. Hei Tuan Muda Wan, seseorang memukulku. Hei cucu yang baik. Aku Lin Hao. Lin Hao. Semoga kalian bisa mengurus diri sendiri. Kau bodoh. Tuan Muda Wan. Apa yang kau coba lakukan? Mundur. Tuan Muda Wan, proyek renovasi bangunan berbahaya ini, jika berhasil, keluarga Liu bersedia menawarkan jumlah ini. Sialan. Kau tidak bisa menawarkan apa-apa. Jika keluarga Liumu ingin mendapatkan proyek ini, tidak akan ada jalan. Tuan Muda Wan mohon tenang. Lihat siapa yang kubawa ke sini. Paman kedua, apa yang kamu lakukan? Liu Ting. Demi keluarga Liu kita, malam ini, temani Tuan Muda Wan dengan baik. Kita semua adalah mitra. Janganlah kita memikirkan dendam masa lalu. Wang Deng, janganlah kita mengganggu mereka. Tintin. Mengapa kau harus bersikeras mengikuti pengemis itu? Apa bagusnya dia sebenarnya? Mengapa kau tidak ikut saja denganku? Mulai sekarang urusan keluarga Liumu akan menjadi urusan keluarga Wanku. Mengenai proyek itu, bukankah secara alami akan menjadi milik keluarga Liumu? Tuan Muda Wan, kita bisa bicara bisnis. Tetapi jika kamu ingin membicarakan hal lain, maka aku harus pergi dulu. Jalan. Jika kau tidak membuatku nyaman hari ini, jangan berpikir untuk keluar dari pintu itu. Dasar jalan. Kau berani menendangku. Tolong. Berteriaklah. Mari kita lihat apakah pengemis itu akan datang menyelamatkanmu. Tunggu. Saya punya pengumuman yang harus disampaikan. Ketua panel juri. Kualifikasi Longding Group untuk tender ini telah dicabut. Kenapa? Saya punya bukti di sini yang menunjukkan bahwa Longding Group mengurangi standar kualitas dan terlibat dalam konstruksi ilegal. Tidak mungkin. Grup Longding kami sama sekali tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bukti ini tidak terbantahkan. Selain itu, saya juga punya saksi. Itu kau. Liu Ting, sudah lama saya menasihati Anda. Jika Anda tidak ingin ada yang tahu, Anda tidak boleh melakukannya sejak awal. Tapi Anda tidak mau mendengarkan semuanya. Putra saya dan saya menolak berpartisipasi. Urusan tidak bermoral Longding Group. Oleh karena itu telah terkena oleh wanita ini. Dipecat dari Longding Group oleh wanita ini. Sekarang putra saya dan saya bersaksi menggunakan reputasi kami bahwa pemotongan standar kualitas dan pengalihan bahan inferior sebagai barang berkualitas semuanya dihasut oleh Liu Ting ini. Saya selalu bertanya-tanya, mengapa Longding Group bisa bangkit begitu cepat? Jadi begitulah adanya. Untungnya Ayan dan anak keluarga Wang ini maju untuk bersaksi, memberitahu kami kebenarannya. Kalau tidak, wanita ini akan membuat panitia penyelenggara tetap dalam kegelapan. Tepat sekali. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Mereka berbohong. Liu Ting si pembohong adalah Anda bukan? Karena kualifikasi Longding Group telah dicabut.
Bukankah panitia penyelenggara seharusnya mempertimbangkan untuk menyerahkan proyek ini kepada pihak yang sesuai? Benar, proyek renovasi gedung bobrok adalah proyek kunci bagi Yunchen. Ini adalah proyek mata pencaharian bagi masyarakat. Ini pasti harus diserahkan kepada perusahaan yang teliti. Ketua, ini adalah kualifikasi One Bank Group kami. Kami berjanji kepada panitia penyelenggara bahwa kami akan mengambil 10% dari total keuntungan dan mendonasikannya ke daerah pegunungan yang miskin. Inilah para pengusaha yang dibutuhkan oleh bangsa Hua kita. Kalau begitu saya akan mengumumkan bahwa proyek renovasi gedung bobrok jatuh kepada The One film Bank was Group. Saya keberatan. and narrated by M Media. Sialan. Bicaralah dengan cepat. Beritahu kami segalanya. Yang Anda ketahui, itu adalah Wang Qiang dan Wang Dong. Mereka memberi saya 3 juta untuk membuat saya memalsukan kontrak dan menjebak Liu Ting. Anda bicara omong kosong. Saya peringatkan Anda, fitnah dapat menyebabkan hukuman penjara. Tuan Wang, akui saja. Kalau tidak, jangan akui apapun. Semuanya. Saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Pertunjukan yang luar biasa. Liu Ting, bukankah Anda terlalu kekanak-kanakan menyewa sekelompok aktor untuk membuat pertunjukan dan berpikir Anda bisa membalikkan keadaan? Bukankah itu terlalu naif? Ini adalah rekaman transaksi rahasia antara Ayan dan anak Wan dan pemasok ini. Dengarkanlah. Tuan Wang, Anda benar-benar murah hati hanya untuk menandatangani kontrak palsu. Anda memberi saya 1 juta. Anda benar-benar dewa kekayaan saya. Ini baru permulaan. Setelah Liu Ting hancur, saya akan memberi Anda 1 juta lagi. Tuan Wang, luar biasa. Gelas anggur ini saya persembahkan untuk Anda. Wang Qian, Wang Dong, kalian berdua. Beraninya kalian. Tidak, itu tidak benar. Semua ini direkayasa oleh mereka. Wang Qian, Wang Dong, Anda dicurigai melakukan kejahatan ekonomi dan ditangkap. Proyek renovasi bangunan bobrok terbesar di Yunchen jatuh ke tangan grup Longding. Nilai pasar grup Longding sudah melebihi 20 miliar. Kau ular berkepala 9. Anda punya 1 kesempatan terakhir. Xiao tanpa teriak keluarga Xiao. Jika misi gagal, jangan repot-repot kembali. Ya, Grup Longding. Nenek. Paman sulung paman kedua. Liu Ting, mengapa Anda memanggil kami semua ke sini? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Sekarang grup Longding. Nilai pasarnya sudah melebihi 20 miliar. Jauh melampaui grup One Bank. Liu Ting, apa maksud Anda? Setelah membaca perjanjian ini, Anda akan mengerti. Kontrak akuisisi. Aku akan mengakuisisi semua saham Anda di Longding 2 kali lipat harga pasar. Liu Ting, aku masih di sini. Kepala keluarga Liu, belum giliranmu. Nenek, Anda sudah lanjut usia. Sudah waktunya bagi Anda untuk menikmati masa pensiun. Konyol. Kontrak ini, kami tidak akan menandatanganinya. Ibu, ayo kita pergi. Tidak menandatangani juga tidak masalah. Begitu pasar saham dibuka besok pagi, aku akan membeli semua saham Anda di pasar. Tahu. Itu keterlaluan. Dulu, ketika Anda memaksaku menikahi Xiao Liang, Anda seharusnya menyadari hari ini akan tiba. Balasan-balasan. Bawakan aku pena. Aku akan tanda tangan. Ibu, ini. Buku besar keluarga Liu. Aku menyerahkannya padamu sekarang. Kau harus menjaganya dengan baik. Bagi keluarga Liu untuk mencapai titik ini, itu tidak mudah. Nenek, tolong jangan khawatir. Darah yang mengalir dalam diriku, bagaimanapun juga adalah darah keluarga Liu. Bawa aku kembali. Lin Hao, aku punya kuncinya. Aku datang mencarimu sekarang juga. Nona Liu, ikutlah denganku. Lepaskan aku, apa yang kau lakukan.
Berhenti bicara omong kosong. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu belum kembali? Lin Hao. Liu Ting mungkin tidak akan kembali. Siapa kamu? Jika ingin menyelamatkannya, datanglah cepat dan sendiri ke hutan di sebelah barat kota. Jangan coba-coba trik apapun. Kalau tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Halo. Apakah kamu bosan hidup? Aku di sini. Di mana Liu Ting? Lepaskan dia segera. The film was translated and Kamu bersusah narrated payah. by M Media. Untuk memancingku ke sini. Apa sebenarnya tujuanmu? Lin Hao, hentikan sekarang. Masalah yang menyangkut Liu Long, hentikan penyelidikannya lebih lanjut. Jika kau setuju berhenti sekarang, aku akan membiarkanmu dan Liu Ting hidup. Jika tidak, bukan hanya kau, tetapi Liu Ting juga akan. Kau akhirnya memutuskan untuk muncul. Sepertinya buku besar itu benar-benar bermasalah. Kau memang sangat pintar. Tapi menjadi pintar belum tentu hal yang baik. Misalnya itu bisa merugikan orang yang tidak terkait. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Ketika saat itu tiba, aku akan mencabik-cabikmu dan menggunakan darah dagingmu untuk menenangkan jiwa lusinan rekan seperjuanganku yang gugur. Tak ada harapan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selidiki atau tidak. Selidiki. Cepat, seseorang dia di sini. Bunuh dia cepat. Berhenti berteriak. Mereka semua sudah tiada. Hanya kau yang tersisa. Cepat katakan padaku di mana Liu Ting. Anda tidak akan pernah tahu. Bicaralah. Di mana Liu Ting? Memperhantur diri terpasang. Cari di sana untukku. Ketua Aula, kami mencari di mana-mana di kota, tetapi tidak menemukan jejak Liu Ting. Kalau begitu dia pasti masih di sini. Ini gawat. Segera telepon. Jenderal Tang dari Legiun Naga Terbang. Marsekalin, kapan Anda kembali? Berhenti bicara omong kosong. Cepat pinjamkan aku 5.000 pasukan terjun payung. Masuk ke hutan kota barat. Segera. Sekarang juga. Ya 5.000 penerjun payung. Segera berangkat. Apakah ada orang di sini? Biarkan aku keluar. Lin Hao. Biarkan aku keluar. Liu Ting. Lin Hao. Liu Ting. Lin Hao. Liu Ting, kau akhirnya sadar. Dokter. Bagaimana keadaannya?
Kondisi pasien stabil. Tidak ada komplikasi besar. Dia akan segera dipulangkan. Syukurlah. Terima kasih dokter. Kunci brankas keluarga Liu ada di mobil. Buku besar ada di dalamnya. Cepat pergi. Terima kasih. Xiao Tan, bagaimana mungkin itu mereka? Liu Long dan mereka. Kesepakatan macam apa yang sebenarnya mereka miliki? Mari kita bertemu di atap Hotel Yuncheng. Hotel Yuncheng. Xiaoling. Bicaralah. Liu Long dan keluargamu. Kesepakatan macam apa yang sebenarnya kalian miliki? Kakak senior, tolong dengarkan aku. Masalah yang menyangkut Liu Long benar-benar tidak bisa diselidiki lebih lanjut. Kalau tidak lebih banyak orang akan binasa karenanya. Jika aku tidak menemukan kebenarannya, aku tidak akan berhenti. Katakan padaku, kesepakatan macam apa yang ada antara Liu Long dan keluarga Xiaomu? Mengapa dia mengkhianatiku? Aku tidak bisa mengatakannya. Kakak senior, aku mohon padamu, tolong hentikan penyelidikan ya. Bicaralah, apa sebenarnya konspirasi keluarga Xiao itu? Ini bukan keluarga Xiao kita. Keluarga Xiao kita juga. Juga apa? Halo, Xiaoling, apakah dia setuju? tidak. Dia bersikeras melanjutkan penyelidikan. Berikan telepon itu padanya. Marcelin, ini aku. Saya harap Anda tidak akan mempersulit Xiaoling. Besok di Hotel Puncak Awan. Mari kita bicara baik-baik. Baiklah. Aku pasti akan berada di sana besok. Di bawah rumah sakit. Sekaranglah saatnya untuk pergi menemui beberapa teman lama. Sampaikan perintahku. Keluarkan perintah Dewa Naga. Panggil semua saudara kembali. Ya. Keluarkan perintah Dewa Naga. Ikuti instruksiku. Ya. Kumpulkan para prajurit segera. Xu Yunsheng, orang terkaya di ibu kota provinsi. Wu Yongkai, presiden Kamar Dagang Sembilan Naga. Ketua grup Summit. Wang Weishan, orang-orang yang datang. Yang paling tidak kaya di antara mereka bernilai puluhan miliar. Dan ada grup naga terbang. Dewa Perang Naga Melayang. Komandan Baisi dari zona perang kura-kura hitam. Dan ini adalah tim pasukan khusus IC. Kapten Tianhu. Ya Tuhan, siapa yang memiliki pengaruh sebesar itu untuk mengundang mereka semua ke sini? Semua orang ini berkumpul di Yuncheng. Benar-benar terlihat seperti keadaan akan berubah drastis. Benar. Sungguh pertunjukan yang besar. Dengan kegembiraan seperti itu, bagaimana keluarga Xiao saya bisa absen? Pergi. Kirim hadiah besar kepada Lin Hao dan yang lainnya. Ya Patriar. Ketua Balai. Terima kasih atas kedatangan kalian semua untuk membantu. Silakan berdiri. 3 tahun lalu, aku memimpin tim untuk bertempur di luar negeri. Tetapi, karena laporan intelijen palsu, kami jatuh ke dalam perangkap musuh. Ratusan saudara mengorbankan diri dalam pertempuran. Dendam darah ini
Aku Lin Hao selama 3 tahun. Tidak berani melupakan walau sehari pun. Sekarang aku akhirnya menyelidiki dan memastikan semua yang terjadi saat itu berhubungan dengan keluarga Xiao. Siapa di antara kalian yang bersedia bergabung denganku untuk mencari tahu kebenaran tentang segalanya dan membalaskan dendam saudara-saudara kita? Kami bersedia mengikuti ketua balai untuk membalaskan dendam saudara-saudara kami. Bagus. Aku Lin. Berterima kasih kepada kalian semua saudara yang ada di sini. Nah, ketua balai ini. Jangan terburu-buru. Pertama kembalilah dan pastikan keselamatan kerabat kalian sendiri. Ya, Tanglong ikuti aku. Hotel Proudpet. Kakek, apakah mereka tidak akan datang? Dia seharusnya segera tiba. Patriark Xiao benar-benar sosok yang heroik. Berspesialisasi dalam menargetkan wanita dan anak-anak. Mereka Lin sedang bercanda. Orang tua ini hanya menikmati kedamaian dan ketenangan. Yunchen terlalu ramai. Kalau begitu aku rasa, kau orang tua harus mundur dari posisi patriark keluarga Xiao. Barulah itu akan baik. Jika di antara keturunan saya ada seorang jenius tak tertandingi seperti Anda Mereka Lin, aku akan pensiun dan menikmati hidup damai. Xiao Ling, pergi tuangkan anggur untuk kakak senior Lin Hao Anda. Cawan anggur ini Telah didedikasikan diselesaikan. untuk- Apa yang kau lakukan? Masalah yang kalian berdua timbulkan. Nenek, Kau berani bertanya padaku. Aku pasti sudah buta. Menyerahkan keluarga Liu padamu. tuan muda ketiga Xiao dipukuli, dan saat ini sedang diselamatkan DICU. Keluarga Xiao sangat marah. Mereka memerintahkan semua pemasok bahan bangunan di Yunchen untuk memutuskan kerjasama dengan keluarga Liu. Proyek renovasi kami tidak dapat diselesaikan. apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat pergi dan minta maaf pada keluarga Xiao. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Bahkan jika mati, kau harus mencari pengampunan dari tuan muda ketiga Xiao. Kalau tidak, aku akan mencabut statusmu sebagai pewaris. Memintaku meminta maaf kepada orang itu. Aku tidak bisa melakukannya. Keturunan durhaka. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Liu Tin, kemampuanmu buruk. Kamu baru mengambil alih grup beberapa hari yang lalu dan sudah menyebabkan insiden serius seperti ini. Kamu harus segera menyerahkan kunci otoritas keluarga. Jika keluarga Liu diserahkan kepada Anda, itu akan hancur. Serahkan. Beri aku waktu. Aku akan menangani masalah ini dengan benar. Aku menolak untuk percaya bahwa semua pemasok di seluruh Yongcheng mendengarkan keluarga Xiao. Simpan saja napasmu. Keluarga Xiao adalah keluarga nomor 1 di Yancheng. Siapa yang berani menyinggung mereka? Lupakan tentang Yongcheng. Bahkan seluruh provinsi seluruh negara. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan keluarga Liu kita lagi. Kalau begitu mari kita impor barang dari luar negeri. Lin Hao, apakah kamu sudah gila? Melamun, mengimpor barang dari luar negeri. Mengapa mereka mau repot-repot denganmu? Jika aku bisa mendapatkan barangnya, lalu bagaimana? Jika kamu bisa mendapatkan barang-barang itu, aku akan memanggilmu ayah. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakan itu. Halo. Tanglong. Segera beritahu Kamar Dagang Umum Internasional untuk mengirimkan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh Longding ke sini. Ketua Aula Dewan Naga telah memerintahkan ubah arah tujuan Yuncheng. Saya bilang Lin Hao. Lihat waktu. Kamu masih saja berlagak di sini. Kamar Dagang Umum Internasional apa? Apakah kamu matahari? Bumi berputar mengelilingimu. Menantu serumah bicara sombong. Kau yang bertindak tadi malam, memukul tuan muda ketiga Xiao kan? Jika tuan muda ketiga Xiao mengalami kemalangan, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Apakah kalian semua begitu takut pada keluarga Xiao? Sejujurnya, dalam sebulan, keluarga Xiao tidak akan ada lagi di Yuncheng. Menantu ini benar-benar gila. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Keji kau keji. Mulai sekarang, jangankan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Liu kita. Liu Tin, apakah ini suami yang kau pelihara?
Apakah dia tahu apa itu rasa malu? Di keluarga Liu kami, apakah dia hanya seekor anjing? Dan dia bahkan bilang ingin menggulingkan keluarga Xiao. Sungguh hayalan. Apakah aku benar atau tidak? Kau akan lihat dalam sebulan. Sayang. Ayo pergi. Mengapa kau lari dengan ekor di antara kakimu? Bagaimana dengan barang impor yang kau sebutkan? Kamar Dagang Internasional. Tanda terima yang mereka kirim. Longding Group mengadakan puluhan juta ton The film material. was translated Kapal and kargo dari narrated 50 by negara benua. media. Semuanya berlayar menuju Yoncheng. Apa yang dia katakan semuanya benar. Lin Hao, bagaimana kamu melakukan ini? Aku punya rekan di Kamar Dagang Internasional. Lin Hao. Sebenarnya aku selalu menghargaimu. Alasan aku berbicara seperti itu sebelumnya adalah untuk mengujimu. Kau dan Liu Ting benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Nenek memberkati kalian berdua. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa mulai sekarang aku akan memiliki. Tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Liu. Aku bingung. Aku pantas mendapatkan ini. Nenek, apa yang kamu lakukan? Siapa yang baru saja mengatakan bahwa jika aku bisa mendapatkan barangnya, mereka akan memanggilku ayah. Aku tidak mengatakan itu kan. Apakah dia memegang posisi di grup Longding? Manajer Departemen Pengadaan. Sebagai manajer departemen pengadaan. Jika kau tak bisa mendapatkannya untuk Yun Chen, apa gunanya kau, istri pecat orang ini? Paman tertua Liu. Mulai besok, kamu tidak perlu datang bekerja di perusahaan lagi. Ibu. Lihat dia. Apakah kau akan membiarkannya main-main seperti ini? Aku sudah tua. Longding Group dijalankan oleh Liu Ting sekarang. Aku mendengarkannya. Ayah. Aku salah, tolong jangan pecat aku. Terlambat. Ayo pergi. Sudah selesai bekerja. Semuanya di perusahaan berjalan lancar baru-baru ini. The film was Relokasi penduduk dari translated bangunan-bangunan and tua narrated juga by telah media. diselesaikan. Kita hanya perlu bahan konstruksi tiba. Dan kita bisa melanjutkan konstruksi. Istriku benar-benar cakap. Setelah semua ini selesai, aku ingin mengundurkan diri dari posisiku di grup. Kenapa? Aku ingin punya anak denganmu. Tuan Liu, ini buruk. Apa yang terjadi? Jangan panik dulu. Kapal pengangkut material akan segera tiba. Tetapi keluarga Xiao telah menduduki pelabuhan dan tidak mengizinkan kapal kami masuk. Kami mengirim orang untuk bernegosiasi. Tetapi mereka dipukuli oleh anggota keluarga Xiao dan masih ditahan di pelabuhan. Keluarga Xiao lagi. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Hak apa yang kamu miliki untuk memukul orang? Lepaskan mereka segera. Beraninya kau membuat masalah di wilayah keluarga Xiaoku. Xiao Feng tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Mengapa aku tidak bisa memukul mereka? Keluarga Xiao kalian terlalu menindas orang lain. Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Kapan aku Xiao Feng pernah takut akan pembalasan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Suamimu berulang kali memprovokasi keluarga Xiaoku. Dan dia memukuli adikku begitu parah, hingga dia berada di ICU hari ini. Aku ingin dia meninggalkan nyawanya di sini. Serahkan dia padaku. Maka aku akan melepaskan orang-orang ini. Juga, aku bisa mengizinkan Longding Group, kapal kargo untuk masuk. Kita bahkan mungkin bisa bekerja sama. Bagaimana menurutmu Tuan Liu? Jangan harap. Kalau begitu sepertinya tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Bayon Heitu, serang. Baiyun Heitu. Peringkat internasional. Masing-masing menduduki peringkat ke-7 dan ke-8 ahli top. Penglihatan yang tidak buruk. Sayang sekali kau pasti akan mati hari ini.
Bocah. Kau sangat kuat. Tapi itu tidak berguna. Tuanku sudah dalam perjalanan. Kau tamat. Kau tamat. Tuanku tidak lain adalah Master Ji peringkat nomor 1. Tunggu saja. Apakah kau tahu siapa yang memberi peringkat internasional? Siapa? Tuan. Anda sudah tiba. Bunuh dia. Aku tidak menyangka Master Ji muncul di Yunchen. Aku memohon Master Ji untuk bertindak. Bunuh dia. Keluarga Xiaoku pasti akan memberimu imbalan yang besar. Master Ji ahli nomor 1. Ketua Balai mohon maafkan manajemenku yang buruk. Kedua murid yang tidak pantas ini telah menyinggung Anda. Aku takut mereka mungkin menyakitimu. Jadi aku segera bergegas ke sini. Kapan kau menerima murid sebodoh itu? Aku akan segera membersihkan sekte ini. Berani menyerang Marsekal Lin semaunya. Aku akan melumpuhkan seni bela dirimu. Apakah kau tunduk? Anda adalah Marsekal Lin? Lin Hao yang dijuluki Dewa Perang tak terkalahkan. Dasar bodoh buta. Tidakkah kau tahu bahwa daftar peringkat internasional disusun secara pribadi oleh Marsekal Lin? Semua orang di daftar peringkat ini digabungkan tidak sebanding dengan Marsekal Lin. Beraninya kau bersama si bodoh itu bertindak tanpa izin. Anda adalah Marsekal Lin? Jatuh ke tangan Anda. Aku tunduk. Marsekal Lin. Bagaimana dengan orang ini? Kau boleh mundur. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan keluarga Xiao. Ya. Cepat pergi. Bagus sekali, bagus sekali. Sungguh dewa perang tak terkalahkan. Lin Hao. Kau tangguh. Tapi lalu kenapa? Bukankah kau tetap dikhianati? Adikmu telah meninggal. Yunchen hanya memiliki satu pelabuhan ini. Selama kapal keluarga Xiaoku memblokir tempat ini, bahkan jika kau punya banyak kapal kargo, dan jangan pernah berpikir untuk masuk, bahkan jika kau membunuhku, fakta itu tidak akan berubah. Hanya ada satu pelabuhan. Hei Tanglong. Segera hubungi tim teknik di seluruh negeri. Saya ingin dalam 10 hari di Yunchen membangun pelabuhan lain. Ya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Dalam kamus saya, tidak ada yang namanya mustahil. Kembali dan beritahu kakek Mo. Hari-hari keluarga Xiao sudah dihitung. Jaga diri kalian baik-baik. Berita terkini disetujui oleh departemen terkait. Pelabuhan baru Yunqing akan berlokasi di pinggiran utara. Tim konstruksi terbaik bangsa berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 10 hari. Setelah selesai, pelabuhan baru akan menjadi pelabuhan terbesar di provinsi ini. Apa kakek baik-baik saja? Xiaoling, bagaimana berbagai bisnis keluarga belakangan ini? Tidak optimis. Lin Hao ini. Momentumnya sudah terbentuk. The film was Keluarga Xiao kita translated and tidak berdaya narrated untuk by membalikkan Ed keadaan. Kakek jangan khawatir. Aku masih punya cara. 1 bulan kemudian. Salam Ketua Balai. Ketua Aula, saudara-saudara Aula Dewa Naga semuanya sudah tiba. Triliunan modal dan pedagang top sudah berada di tempat. Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu perintah Anda. Keluarga Xiao akan sepenuhnya lenyap dari Yunqing. Bagus. Terima kasih atas kerja keras kalian saudara-saudara. Tanglong, ikut aku ke keluarga Xiao. Ya.
Ketua Belain, sudah lama tidak bertemu. Kepala keluarga Xiao, saya harap Anda baik-baik saja. Kunjungan Ketua Belain kali ini tampak bersemangat dan bertenaga. Sedang berada di puncak kesuksesan. Silakan mari duduk. Kepala keluarga Xiao, situasi saat ini, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut bukan? Saya datang ke sini untuk menasihati Anda. Berhenti sekarang, jangan main-main dengan fondasi keluarga Xiao yang berusia seabad. Lin Hao, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggoyahkan keluarga Xiaoku? Kepala keluarga Xiao, Anda seharusnya tahu yang terbaik. Keluarga Xiao saat ini sudah menjadi kekuatan yang habis. Jika Anda tidak ingin keluarga Xiao hancur di tangan Anda, maka beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Juga, siapa sebenarnya yang mendukung keluarga Xiao Anda? Tidak ada komentar. Apakah Anda benar-benar tidak mau mengatakan apa-apa? Xiaoling, antar tamu keluar. Karena memang begitu. Saya harap kepala keluarga Xiao tidak menyesali ini. Kakek, apakah kita akan mengorbankan keluarga Xiao demi rahasia itu? Xiaoling, keluarga Xiao belum kalah. Kamu harus turun dulu. Biarkan kakek sendirian sebentar. Xiao Tan ini keras kepala yang tak bisa diperbaiki. Tampaknya keluarga Xiao, mereka benar-benar berniat untuk menentang kita. Keluarga Xiao tidak perlu ada lagi. Buatlah pengaturan. Besok saya akan membuat keluarga Xiao menghilang. Ya Ketua Aula. Xiao Tan, Xiao Tan. Siapa sebenarnya yang ada di belakangmu? Tidak peduli siapa itu, Aula Dewa Naga kita sama sekali tidak akan mundur. Ketua Aula. Serangan umum kita terhadap keluarga Xiao sudah dimulai. Keluarga Xiao akan segera runtuh. Mobilisasi 100 miliar lagi. Saya ingin menghapus mereka sepenuhnya. Ya, Bertahanlah, kamu harus bertahan. Berapa banyak modal yang masih kita miliki? Kurang dari 10 miliar. Bagaimana dengan mitra kita? Bagaimana dengan aset kita di luar negeri? Masukkan semuanya, tutupi kekosongan itu dengan segalanya. Cepat. Kakek, apakah kita benar-benar harus sejauh itu? Bagaimana dengan pinjaman bank kita? Pergi mobilisasi mereka. Pergi mobilisasi mereka dengan cepat. Pergi. Tidak berguna. Cepat bicara, bagaimana situasinya? Kakek, baru saja semua mitra kita menelpon untuk mengakhiri kontrak mereka. Semua ban di Yuncheng menghindari kita sepenuhnya. Keluarga Xiao kita. Xiaoling, berapa banyak kerugian kita hari ini? 1 triliun. Keluarga Xiao kita bangkrut. Kakek, jangan menakutiku, kakek. Berita terbaru dari reporter stasiun kami. Pendiri keluarga Xiao, klan terkemuka di Yuncheng, Xiao Tan pada pukul 4 sore ini menderita serangan jantung mendadak dan upaya resusitasi gagal. Keluarga Xiao berakhir begitu saja. Mereka yang mencari masalah sendiri tidak akan bisa bertahan. Keluarga Xiao telah binasa. Kebenaran tentang ayahku belum terungkap. Jangan khawatir. Sekarang setelah keluarga Xiao tiada, orang di balik keluarga Xiao secara alami akan menunjukkan warna aslinya. Tua.
Seorang nona bernama Xiaolin ingin bertemu Anda. Untuk apa dia di sini? Saya tidak akan menemuinya. Ya, Tunggu. Mari kita temui dia. Mungkin dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Baiklah, kalau begitu, biarkan dia masuk. ya. Nona Xiao, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Lin Hao kakekku sudah tiada. Aku mohon padamu tolong ampuni keluarga Xiao kami. Apakah saya memberi kesempatan pada keluarga Xiao Anda? Apakah saya menasihati Xiao kan berhenti? Tapi keluarga Xiao Anda tidak menghargainya. Keluarga Xiao kami sudah hancur dan berantakan. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Saya hanya punya satu permintaan sekarang. Saya berharap bisa berbicara dengan Nona Liu Ting. Sendirian. Sama sekali tidak. Apapun yang ingin Anda katakan, katakan di depan saya. Ada beberapa hal yang hanya bisa saya katakan kepada Nona Liu Ting sendirian. Kalau begitu jangan katakan. Silakan pergi. Tunggu. Aku setuju. Ikutlah denganku ke atas. Istri. Apa yang harus kamu bicarakan dengannya? Bukan apa-apa. Tunggu aku sebentar di bawah. Nona Xiao. Ada apa? Liu Ting. Saya mohon padamu. Jangan biarkan Lin Hao menyelidiki lebih jauh lagi. Apakah Nona Xiao khawatir tentang keluarga Xiaomu? Tidak. Saya tidak khawatir tentang keluarga Xiao kita. Saya khawatir tentang Lin Hao. Lin Hao. Liu Ting. Saya mencintai Lin Hao. Sejak pertama kali saya melihatnya 10 tahun yang lalu. Saya jatuh cinta padanya. Percayalah padaku. Saya tidak akan pernah menyakiti Lin Hao. Kekuatan di balik keluarga Xiao sangat kuat. Jika dia melawan mereka, dia akan mati. Tanglong. Lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Baiklah. Baiklah. Suami, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Kita akan segera mengetahui kebenarannya. Kesulitan kecil ini bukan apa-apa. Ini masih hangat. Minumlah selagi hangat. Titik koma ini baik untuk perutmu. Ada apa? Apakah Anda mencoba meminta bantuan saya? Kamu dan mulutmu yang suka menggoda. Minumlah dengan cepat. Baiklah, saya akan minum. Saya sudah selesai meminumnya. Maafkan aku. Maafkan aku, Lin Hao. Lin Hao, aku minta maaf. Anda meracuni susu itu. Mengapa? Mengapa Anda mengkhianati saya? Tidak. Aku tidak mengkhianatimu. Aku mencintaimu. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah Xiaoling yang memberitahu Anda sesuatu? Kamu akan baik-baik saja. Nona Xiao berkata, obat ini tidak akan membunuhmu. Itu hanya akan membuatmu kehilangan kekuatanmu dan mengubahmu menjadi orang cacat. Itu tidak masalah. Aku akan tetap di sisimu. Aku akan menjagamu seumur hidupmu. Liu Ting, apakah Anda menyadari kita hampir menemukan kebenarannya? Aku tidak ingin kebenaran lagi. Aku hanya ingin menjadi pasangan biasa denganmu dan menjalani sisa hidup kita dalam damai dan aman. Apakah Anda menemukan sesuatu? Apakah dia memberitahu Anda kebenarannya? Aku tidak tahu apa-apa. Lalu Anda Liu Ting.
The film Ini was salahku karena translated tidak berguna. and narrated by Aku tetap Media. gagal. Saya sudah menyegel meridian Anda. Anda akan baik-baik saja. Bisakah kamu berjanji padaku? Jangan selidiki lebih jauh lagi. Nona Xiao memberitahuku. Ini adalah pil pembersih sumsum. Ini tidak akan merenggut nyawa Lin Hao. Namun, Lin Hao selanjutnya akan menjadi orang normal tanpa seni bela diri. Tapi hanya dengan cara ini, nyawa Lin Hao bisa diselamatkan. Liu Ting, jika kamu mencintainya, kamu harus mendengarkan saya. Ketua aula penembak jitu itu bunuh diri. Tanglong pergilah untuk Gudan. Kirim Liu Tin ke rumah sakit. Saya akan pergi ke keluarga Xiao. Ya, Xiao Ling, Anda keluar sini. Kakak senior, menyerahlah. Tempat ini sudah dikepung oleh orang-orang saya. Xiao Ling, sejak datang ke sini aku tak berniat kembali hidup-hidup. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Nona sulung Anda bisa pergi sekarang. Siapapun yang membunuh Lin Hao akan menerima hadiah 500 juta. Nona sulung. Sisa aset keluarga Xiao, semuanya telah dipindahkan ke luar negeri. Ketika Anda pergi kali ini jangan pernah kembali. Paman Ran, setelah saya menetap di luar negeri, saya akan membawa Anda dan kakek ke sini. Tidak perlu. Saya lahir di sini dan besar di sini. Bagi saya, tempat ini adalah keluarga Xiao yang abadi. Nona sulung, mohon segera pergi. Beraninya kamu. Nona sulung Anda pergi duluan. Saya akan menghadapinya. Keluarga Xiao harus memberiku penjelasan. Komandan Lin saya akan menghadapi Anda hari ini. Nona sulung cepat pergi. Kamu jujur saja mengaku. Apa sebenarnya yang kamu katakan kepada istriku? Juga transaksi apa yang dimiliki keluarga Xiao dan Liu Long? Kakak senior, saya tidak akan memberitahumu. Sebaiknya kamu tembak saja. Apa kamu pikir aku tidak akan berani? Kamu mau bicara atau tidak? Tanglong. Tambak. Hentikan. Lin Hao, Master Kaisar Guru Agung Lin Hao. Anda biarkan Xiao Ling pergi. Dan saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Ikutlah dengan saya. Tak satu pun dari orang-orang ini yang sebanding dengan Anda. Tetapi, keturunan mereka akan diam-diam bersatu untuk menghadapi Anda. Tanpa henti. Inilah kebenaran yang Anda inginkan. Dulu Anda menang dalam setiap pertempuran. Mengguncang dunia. Namun ketenaranmu menciptakan terlalu banyak musuh. Negara-negara musuh yang dikalahkan itu sedang bersiap untuk bersatu melawan kita. Kekuatan berkelanjutan ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda atau saya lawan. Kedamaian negara Hu pasti akan hancur. Oleh karena itu Anda harus dikalahkan. Oleh karena itu, kamu bisa menginjak-injak nyawa saudara-saudaraku, membiarkan mereka mati. Mengorbankan yang sedikit untuk melindungi yang banyak. Ini adalah kebaikan yang lebih besar. Tidak ada pilihan lain. Omong kosong, mengorbankan orang lain demi keuntungan sendiri. Kebaikan yang lebih besar macam apa ini? Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda. Ini adalah keputusan seluruh pertemuan Dewan Tinggi. Juga mengenai pelarian Anda dari penjara di negara Wu. Negara Wu menyerbu perbatasan negara Hua. Apakah Anda ingin terus berjuang demi kedamaian negara Hua? Buatlah keputusan sendiri.
untuk melindungi rumahku dan membela negara. Aku tentu saja akan pergi. Tapi tolong sampaikan ini kepada Dewan Tinggi. Hari di mana aku Lin kembali dengan kemenangan. Pasti saatnya membayar perhitungan dengan Dewan Tinggi. Aku pasti akan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Anda